Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Rifatul Laila dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya bakal menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela merujuk pada perilaku atau karakter yang dianggap buruk atau tidak sesuai dengan norma-norma moral dan etika. Contohnya termasuk kebohongan, pengkhianatan, kedengkian, dan sifat egois. Akhlak tercela dapat merusak hubungan antar manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling buruk di antara kalian adalah yang paling buruk akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ada 3 contoh akhlak tercela, yaitu nifaq, pemarah, dan keras hati. Nifaq dalam istilah Islam merujuk pada sikap atau perilaku hipokrit, di mana seorang menunjukkan keimanan di luar tapi menyembunyikan kekafiran dan ketidakpatuhan di dalam hati. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tampak taat beragama namun sebenarnya tidak konsisten dengan ajaran Islam. Nifaq terbagi menjadi 2, diantaranya nifaq akidah dan nifaq amal. Contoh orang yang melakukan nifaq adalah seseorang yang menunjukkan iman di depan orang lain. Misalnya, seseorang yang terlihat rajin beribadah di hadapan orang lain tetapi melakukan maksiat ketika tidak ada orang yang melihatnya. Yang kedua ada ghadab. Ghadab dalam konteks Islam merujuk pada kemarahan atau emosi yang muncul sebagai respon terhadap suatu perbuatan yang dianggap tidak adil. Ghadab bisa bersifat positif jika dikelola dengan baik, seperti untuk menegakkan keadilan, tapi juga bisa negatif jika mengarah pada tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133. Nah, contoh orang yang mengalami ghadab yaitu di zaman Nabi Musa AS ketika beliau melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Beliau merasa sangat marah karena tindakan tersebut adalah pelanggaran besar terhadap ajaran tauhid. Ketiga yaitu keras hati. Keras hati merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki ketidakmampuan untuk menerima kebenaran, nasihat, atau peringatan dari Allah. Hati yang keras biasanya ditandai dengan penolakan terhadap kebenaran, ketiadaan empati, dan kebangkitan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Nah, dampak keras hati itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, jauh dari rahmat Allah. Sikap ini dapat mengakibatkan seseorang terhindar dari petunjuk dan kasih sayangnya. Yang kedua, ada kerugian moral dan spiritual. Seseorang yang keras hati cenderung terjerumus dalam perilaku yang merugikan diri dan orang lain. Ketiga, kesulitan dalam berubah. Nah, kesimpulannya ialah mengenai akhlak tercela yaitu nifaq, ghadab, dan keras hati menunjukkan bahwa ketiga sifat ini merusak hubungan sosial dan spiritual. Nifaq mencerminkan kemunafikan, ghadab menimbulkan konflik, dan keras hati menghalangi penerimaan kebenaran. Oleh karena itu, penting untuk menjauhi sifat-sifat ini demi mencapai kehidupan yang lebih baik ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.